Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raniati Masiri dengan NIM 200101064, Prodi Teknik Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Ambon. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Iya, jadi soal yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Iya, jadi sebelumnya saya membuat sebuah proyek aplikasi berbuah atau belajar berhitung buah-buahan untuk anak sekolah dasar yang terdapat materi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Ya, jadi soal yang kedua yaitu berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang Anda buat antara lain. Oke, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke, saya akan jelaskan. Iya, berikut adalah gambaran singkat mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang saya buat. Yang pertama, proyek initiation atau inisiasi proyek. Pada tahap ini, proyek didefinisikan secara lebih rinci, termaksud dalam tahap ini, identifikasi tujuan proyek, menganalisis kelayakan, dan pemilihan tim proyek. Yang kedua, proyek planning atau perencanaan proyek. Pada tahap ini, proyek merumuskan secara tindakan, secara detail untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, proyek execution atau pelayakan proyek. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap pelaksanaan dimulai. Dan yang keempat yaitu project controlling. Iya, jadi pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap seluruh proyek termasuk pemantauan kinerja, pengendalian biaya, dan mengatasi masalah yang muncul. Yang kelima, yaitu project closure atau penutupan proyek. Setelah proyek mempunyai tujuan atau mencapai akhir masa proyek, tahap penutupan akan dimulai. Jadi, itulah gambaran singkat terkait metodologi manajemen proyek dalam proyek yang saya buat. Selanjutnya yang ketiga, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Mengapa? Oke. Iya, jadi karena dokumen manajemen proyek diperlukan dalam suatu proyek. Mereka berperan sebagai pemandu dan rencana untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh proses proyek. Iya, jadi dokumen ini membantu memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek, jadwal, tanggung jawab, dan risiko yang terlibat. Jadi, dokumen proyek sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah proyek. Yang keempat, yaitu berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek. Jadi, karena manajer proyek sangat penting dalam suatu proyek, karena mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi seluruh aspek proyek dari awal hingga selesai. Beberapa alasan mengapa sih sangat diperlukan seorang manajer proyek. Yang pertama, yaitu pengelolaan sumber daya. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, koordinasi tim. Dan yang keempat, mengatasi resiko yang terjadi nanti pada saat melaksanakan sebuah proyek. Oke, yang selanjutnya pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan pemenuhan tujuan. Iya, secara keseluruhan manajer proyek membantu memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek dengan menyelaraskan sumber daya, mengatasi tantangan, dan memastikan proses selesai sesuai dengan rencana yang ditentukan. Yang kelima,
Ya, jadi yang kelima adalah berikan tanggapan Anda kenapa RAB atau rancangan anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. Ya, jadi rancangan anggaran belanja atau RAB perlu dirincikan sedemikian rupa karena memiliki beberapa manfaat yang penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Berikut beberapa alasan mengapa RAB perlu dirincikan, yaitu yang pertama, kontrol anggaran. Rincian yang lebih lengkap memungkinkan pemantauan dan pengendalian anggaran dengan lebih efektif. Yang kedua, transparansi. Ya, rincian yang lengkap memberikan transparansi kepada semua pihak yang terkait mengenai perkiraan biaya dan alokasi anggaran untuk setiap elemen proyek. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Dengan rincian yang jelas, manajer proyek dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan alokasi sumber daya, prioritas, dan perubahan yang memungkinkan terjadi selama proyek itu berlangsung. Oke, yang keempat, penawaran dan kontrak. RAB atau rincian anggaran belanja yang rinci memungkinkan pembuat proyek untuk mengajukan penawaran yang lebih spesifik kepada pihak ketiga, seperti pemasok atau kontraktor. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi proyek. Rincian rencana anggaran belanja atau RAB memudahkan dalam mengevaluasi proyek setelah selesai. Dan yang keenam yaitu pengukuran kinerja. RAB yang rinci juga membantu dalam mengukur kinerja proyek selama proyek itu berlangsung. Dengan merincikan RAB secara teliti, proyek memiliki dasar yang lebih kuat untuk mencapai keberhasilan, efisiensi, dan penggunaan anggaran yang optimal. Ini membantu dalam pengelolaan resiko keuangan dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Iya, jadi itu adalah penjelasan terkait UAS metodologi penelitian teknik informasi. Iya, sekian saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.